Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah saya dapat menyampaikan sebuah materi atau kultum, menjelaskan satu materi kepada teman-teman sekalian dalam keadaan yang alhamdulillah sehat, dan juga tak lupa pula kita menyampaikan mengirimkan salawat, salam, dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan tentang akhlak sosial, materi tentang akhlak sosial. Baik, kita langsung saja. Kita masuk di materi materi tentang apa sih itu pandangan Islam terhadap kehidupan sosial. Nah, sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia yang lain, antara urusan ibadah dengan muamalah atau perlakuan-perlakuan atau tindakan-tindakan terhadap orang lain, tindakan-tindakan baik kita terhadap orang lain. Sedangkan dalam bidang sosial sendiri itu, dalam bidang sosial ini Islam menjunjung tinggi rasa tolong-menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter, timbang rasa dan kebersamaan. Nah, ini semua mereka bangun dalam pandangan Islam. Ini semua mereka bangun untuk mempererat yang namanya tali silaturahmi. Nah, dari situ semua masyarakat pada beberapa abad yang lalu saling mempererat tali silaturahmi dengan melakukan hal-hal yang menurut pandangan Islam itu baik, dan untuk kehidupan sosial kita, untuk interaksi sosial kita kepada dari masyarakat ini dengan masyarakat yang lain, dari orang ini dengan orang yang lain, dari manusia ini dengan manusia yang lain, seperti itu. Nah, adalah hal-hal yang dari semua itu kita dapat menumbuhkan rasa kesejahteraan sosial dalam masyarakat itu. Nah, selanjutnya, prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial itu bagaimana sih? Bagaimana prinsip-prinsip Islam? Apa sih makna-makna yang ditarik untuk dijadikan satu prinsip dari pandangan Islam itu terhadap kesejahteraan sosial? Nah, kita masuk terlebih dahulu, kita kaji tentang apa sih itu kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu berasal dari kata sejahtera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman, makmur, dan sentosa. Sedangkan kesejahteraan sosial secara etimologi atau secara luas, gambaran umum masyarakat yang merasa aman, makmur, dan sentosa. Artinya bahwa kalau dalam satu negara misalnya sejahtera, itu gambarannya itu sangat dominasi, karena di situ rakyatnya merasa aman, makmur, dan hidupnya merasa sentosa, merasa sejahtera, bebas. Maksudnya soalnya kayak merdeka, bebas untuk seperti ini, tapi tetap dengan tetap dengan rasa tenggang rasa yang baik, dengan menerapkan rasa saling tolong menolong, mempererat tali silaturahmi antara mereka. Nah, Muhammad Quraisy Shihab mengawali kesejahteraan sosial dengan kata Islam sebagai bentuk penyerahan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala demi mewujudkan dan menumbuh suburkan aspek-aspek akidah dan etika. Nah, Muhammad Quraisy Shihab ini mengatakan bahwa kesejahteraan sosial itu adalah
Kesejahteraan sosial itu dengan kata Islam sebagai bentuk penyerahan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang sejahtera hidupnya, apalagi sejahtera itu karena Allah, itu menurut Muhammad Quraisyah itu bentuk penyerahan dirinya kepadanya. Nah, selanjutnya adalah dari pengertian tersebut kita dapat menggali beberapa makna. Makna yang pertama yaitu makna keselamatan. Di sini dikatakan bahwa makna keselamatan adalah terma pertama yang menjadi rujukan manusia dalam memandang dirinya sendiri. Artinya makna keselamatan itu kita harus memandang diri kita, bagaimana cara kita memperbaiki diri kita untuk menghindari hal-hal yang tidak baik untuk kita. Dan juga sifat selamat akan membawa diri pada kemampuan manusia untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kita harus mengerti dengan makna keselamatan itu bagaimana sih kita itu bisa selamat untuk melanjutkan kehidupan. Misalnya hari ini, bagaimana sih kita bisa selamat untuk hari ini, agar kita esok harinya dapat bangkit lagi dan kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kita harus memperhatikan keselamatan kita hari ini untuk hari esok. Yang kedua, makna kedamaian. Makna kedamaian merupakan kelanjutan dari makna keselamatan. Hidup kita selamat, maka kita akan merasakan kedamaian. Kalau kita selamat, kita akan merasakan yang namanya kedamaian. Dalam keadaan ini, manusia diharapkan selalu berdamai dengan manusia lain agar tidak terjadi tindakan-tindakan kekerasan, misalnya pembunuhan, kekerasan kepada orang lain, pelecehan seksual, semua hal-hal yang berkaitan dengan tindak kekerasan dan melanggar HAM. Oke. Selanjutnya ada yang ketiga itu ada yang namanya makna kasih sayang. Makna kasih sayang itu potensi dasar manusia untuk saling memberi dan menerima dalam bentuk perasaan simpati dan empati. Jadi kalau kita mengerti dengan makna kasih sayang itu, segala yang kita berikan kepada orang lain, penyampaian kita kepada orang lain itu didasari dengan rasa kasih sayang. Selama kita menyampaikan hal-hal dengan rasa kasih sayang, orang tersebut akan mengerti. Misalnya seorang ibu menasihati anaknya, pasti seorang ibu itu menasihati dengan rasa kasih sayang, rasa sayangnya terhadap anaknya. Dia ingin melihat anaknya itu baik, dia ingin melihat anaknya itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih taat lagi, dinasihati dengan rasa kasih sayang seorang ibu. Oke, yang keempat, nah ini makna yang terakhir, yaitu makna kepatuhan. Makna kepatuhan merupakan inti ajaran yang diturunkan Allah pada umat manusia. Intinya seperti ini, bahwa sejak kita lahir, bukan sejak kita lahir sih, tapi sejak kita ada di dunia itu, kita harus benar-benar patuh. Nah, buktinya begini ya. Seorang bayi yang baru berumur beberapa bulan, pada saat disuruh oleh ibunya itu secara tidak langsung oleh ibunya untuk menyebut kata mama atau baba atau ayah misalnya, yang mungkin yang bisa disebut oleh seorang anak bayi yang baru beberapa bulan, maksudnya dalam perkembangan untuk berbicara. Nah, itu secara tidak langsung bahwa bayi itu patuh kepada orang tuanya, patuh bahwa kalau orang tuanya berkata mama, nah itu secara tidak langsung bayi tersebut mengikuti. Artinya bayi itu tersebut patuh terhadap orang tuanya. Dan juga waktu di dalam kandungan kita kan sempat ditanya oleh Allah, sebelum lahir ke dunia anak seperti ini misalnya ya,
seperti ini, kamu harus menjaga sholat seperti ini. Nah, karena anak bayi tersebut patuh terhadap apa yang Allah suruhkan kepada anak bayi itu, makanya anak bayi itu dilahirkan ke dunia seperti itu. Oke, itu adalah makna kepatuhan. Dari makna-makna tersebut kita dapat mengambil prinsip. Nah, prinsip yang dipegang oleh Islam dalam menyejahterakan umatnya, sehingga ada yang mengasumsikan kesejahteraan manusia merupakan produk dari sikap keberagamaan. Maksudnya dari pandangan itu semua bahwa kesejahteraan sosial itu bisa didapatkan dengan yang berkaitan dengan keberagamaan. Seberapa kuat kita dengan agama kita, mendalami agama kita, mungkin rasa toleransi, tolong menolong, menghormati orang lain, tidak melakukan tindak kekerasan, itu semua pasti didasari oleh agama. Karena dalam agama kita itu harus percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu ingin melihat umat manusia itu baik, ingin melihat kita kembali kepadanya dalam keadaan yang Masya Allah baik, dalam keadaan yang penuh dengan limpahan pahala dan yang lain. Itu semua adalah manusia yang sejahtera. Itu namanya manusia yang sejahtera. Nah, dari sinilah dikatakan bahwa sikap kesejahteraan itu tergantung dari bagaimana agama kita, bagaimana rasa percaya kita terhadap agama kita, seperti itu. Nah, diharapkan dari konsep Islam itu akan muncul rasa aman, makmur, dan sentosa sejalan dengan pengertian kesejahteraan sosial yang disampaikan tadi di bagian pertama. Nah, oke, kita masuk selanjutnya, yaitu apa sih pandangan Islam terhadap beberapa persoalan. Nah, saya akan mengkaji 3 persoalan, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Ini semua saling terkait satu sama lain. Kita masuk di kemiskinan. Kemiskinan struktural. Ya, mungkin sebagian teman-teman ada yang tahu bahwa kemiskinan struktural itu merupakan bentuk kemiskinan yang seringkali terjadi pada negara yang sebenarnya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Artinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemiskinan struktural itu ada satu negara, misalnya ada dalam satu negara yang mempunyai berlimpah ruah sumber daya alamnya, tapi masyarakatnya masih miskin loh, seperti itu. Nah, ini semua karena adanya unsur kesengajaan dari beberapa pihak yang menjadikan masyarakat tidak berdaya menghadapi sistem korupsi. Ada beberapa pihak yang menyebabkan masyarakat itu tidak sejahtera hidupnya atau mengalami yang namanya kemiskinan. Di sini tuh Artinya pemerintahnya tidak becus memperhatikan masyarakat lainnya, kehidupan masyarakatnya bagaimana, seperti apa. Dia hanya mementingkan memajukan negara, bagaimana bahwa negara itu berkembang, bukan hanya dari segi manusianya, tapi dengan segi sumber daya alamnya, dengan cara mempergunakan sumber daya alam itu untuk membangkitkan satu negara, bukan masyarakat. Negara artinya bahwa orang-orang yang penting dalam negara itu sendiri yang dibantu, sedangkan masyarakat yang sudah kehidupannya sudah miskin, kurang mampu, mungkin sebagian yang dibantu dan sebagian mungkin kurang kepedulian dari negaranya itu, seperti itu. Selanjutnya,
Contoh kemiskinan struktural itu yaitu sistem kapitalisme. Kalian tahu sistem kapitalisme? Sistem kapitalisme itu sistem yang menguntungkan para bos-bosnya, para yang mempunyai itu misalnya dalam satu perusahaan itu bos-bosnya itu yang mendapatkan keuntungan dari kerja anak buahnya. Itu namanya sistem kapitalisme. Sistem ini hak-hak pribadi sangat dilindungi oleh negara sehingga siapapun berhak mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk menguasai kekuasaan dan menumpuk kekayaan itu. Karena itu tidak mengherankan jika yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin merana. Sistem ini diterapkan di Indonesia. Contoh kecilnya seperti itu. Di Indonesia itu kita menganut sistem kapitalisme di mana kita dikuasai oleh para pebisnis kita tanpa kita sadari. Sekarang ini, saat ini, mungkin teman-teman bisa cari di Google itu Indonesia itu sudah tidak ada bisnis di Indonesia itu sudah tidak ada. Itu semua Indonesia itu sudah dikuasai oleh negara-negara lain. Indonesia sudah tidak ada dalam hal bisnis, sudah tidak ada. Kalau tidak percaya kalian buka di internet, apakah tulis ketik di situ apakah Indonesia itu masih ada atau belum, seperti itu. Padahal pesan awal dari Al-Quran cukup sederhana, yaitu kita tidak dibenarkan menumpuk kekayaan untuk kesenangan pribadi, tetapi dianggap kebaikan jika memberikan dharma dan membagi kekayaan secara merata. Jalan satu-satunya untuk melepas jeratan hanyalah perubahan sistem kapitalisme. Merubah sistem kapitalisme itu bagaimana? Ini mungkin bukan di ranah saya ya. Mungkin ini bisa kalau misalnya sistem kapitalisme ini diubah ke mana sebagai sistem yang akan dianut selanjutnya, seperti itu. Dalam Al-Quran dijelaskan seperti bahwa kita tidak boleh menumpuk kekayaan. Baik kita kalau menumpuk kekayaan untuk orang lain, untuk orang-orang yang kurang mampu, yang tidak di bawah derajat kita tumpuk kekayaan itu lalu kita bagikan. Tapi kalau kita tumpuk kekayaan untuk kepentingan kesenangan pribadi, astagfirullahaladzim, kalian berpikir-pikirlah dulu. Mungkin kita kaya di akhirat daripada kita kaya di dunia. Nabi Muhammad saya pernah ditanya bahwa, wahai Rasulullah, apakah kamu ingin hidup di dunia dalam keadaan miskin atau kaya? Saya pernah dengar seperti itu. Nah, Rasulullah memilih bahwa dia ingin hidup dalam keadaan miskin, karena dalam keadaan miskin itu kita malah selalu mengingat Allah. Kita merasa takut untuk melakukan hal-hal yang lain. Nah, Rasulullah itu lebih memilih hidup dalam kemiskinan daripada hidup dalam kekayaan. Padahal itu Allah bisa mewujudkan, memberikan dia kekayaan kepada di Rasulullah untuk kehidupannya di dunia, tapi Rasulullah malah memilih untuk menjadi miskin karena dia tidak ingin lupa kepada penciptanya, kepada Rabbnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural itu kemiskinan yang membudaya. Artinya kemiskinan karena dari latar belakang, dari latar kebudayaannya itu seperti ini, latar kebudayaan kemiskinannya seperti ini, orang tuanya miskin, maka penerus-penerusnya juga miskin. Itu karena kebudayaan kemiskinan yang terpelihara oleh budaya yang dianut oleh kelompok masyarakat. Islam memandang kemiskinan kultural tidak sesuai dengan tujuan kemanusiaan universal. Bahkan pada tingkat takut mereka merasa mengemis atau meminta-minta
adalah hal yang wajar dan bagian dari mata pencaharian mereka. Itu kemiskinan kultural. Artinya sudah jadi kebudayaan bahwa miskin itu sudah budaya. Kenapa harus kita mengubah? Ini sudah sudah membudaya dari nenek moyang kita. Kita miskin ya kita tetap miskin seperti itu. Itu sudah menjadi budaya kita. Mungkin pandangan mereka begitu. Jadi dia menjadikan mata pencaharian mereka itu meminta-minta dan mungkin seperti yang di lampu merah seperti itu, sebagian, bukan semuanya sih. Nah, dalam Islam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, karena tangan yang di atas itu menafkahkan, sedangkan tangan yang di bawah itu yang meminta. Jadi lebih baik kita memberi daripada menerima. Kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu, seperti itu. Nah, dari bentuk kemiskinan ini adalah dasar sehingga muncullah rasa kebodohan. Persoalan yang kedua itu kebodohan. Karena orang tuanya miskin, dirinya miskin, sehingga timbullah rasa kebodohan. Dia tidak ingin merasakan yang namanya pendidikan. Dia berpikir seperti ini, saya miskin loh, kenapa saya harus berpendidikan sedangkan orang tua saya miskin. Saya hanya perlu tahu bagaimana cara mencari uang itu, apakah melalui jalur halal, haramkah, yang penting uang itu ada di tangan saya, bagaimana saya bisa kaya, dan untuk pendidikannya itu cukup terakhir. Islam memberi jalan keluar pada setiap muslim untuk menuntut ilmu dimanapun. Ini miskin ilmu, karena kemiskinannya dia tidak berpendidikan, akhirnya dia miskin ilmu. Kapanpun dan pada siapapun, ketidakterbatasan ilmu dalam Islam banyak dituangkan dalam Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akibat turunan lainnya dari kemiskinan kebodohan, muncullah yang namanya Pengangguran dapat dilihat dari dua sebab, yaitu pertama, sebab eksternal. Sebab eksternal itu dari luar, karena kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak yang namanya pengangguran. Sedangkan ada sebab yang kedua, yaitu sebab internal. Sebab internal itu dari dalam diri, itu rasa malas yang berlebihan sehingga muncullah yang namanya pengangguran. Mahasiswa setelah lulus atau siswa yang telah lulus SMA malas untuk melanjutkan pendidikannya sehingga dia malas juga untuk bekerja. Nah, makanya dia dicap sebagai pengangguran, seperti itu. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa surah ke-11 ayat 6 yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Artinya semenjak manusia itu dilahirkan, semenjak makhluk hidup itu dilahirkan, mereka sudah dicatatkan rezekinya masing-masing di Lauhul Mahfuz. Mahfuznya Allah sudah mencatatkan bahwa nama ini misalnya Reskianti Anugrah lahir di dunia dengan rezeki sekian, tergantung dengan usahanya untuk mendapatkan rezekinya itu bagaimana nanti diberikan. Jalan kehidupannya bagaimana untuk rezekinya nanti kita berikan. Semuanya sudah dicatat di Lauhul Mahfuznya Allah. Selain dengan maksud ayat di atas, pengangguran bisa diidentikan dengan sikap diam atau tidak mau berusaha seseorang dalam menghadapi realita hidupnya. Dia mengatakan bahwa dirinya miskin, dia bodoh, sehingga muncul rasa kemalasan untuk bekerja. Muncullah satu pengangguran seperti itu. Nah, dari persoalan kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran saling terkait satu sama lain, sehingga tidak ada alasan yang membenarkan apabila hanya satu persoalan saja yang diselesaikan. Persoalan satu bertemu pada persoalan lain yang dalam penyelesaiannya harus menyeluruh tanpa meninggalkan atau menunda lainnya, seperti itu. Itu tadi
hubungan antara akhlak dengan kehidupan sosial. Akhlak sosial itu bagaimana kita menerapkan rasa tenggang rasa kita atau saling tolong menolong kita, itu akhlak kita dan kita terapkan dalam kehidupan sosial. Itu namanya akhlak sosial. Baik, itu saja penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang telah saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya benar-benar merasa bahwa saya memang betul-betul kurang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, dan semua kekurangan saya mohon kritik ya teman-teman. Sampaikan kepada saya satu kebenaran dari materi-materi saya. Apabila ada salah, tolong komen atau sampaikan secara langsung kepada saya. Sekian teman-teman, nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.